pewaris Nabi rendah atau tinggi? Rendah atau tinggi? Hina atau mulia? Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah nyatakan, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang betul-betul paling takut kepada Allah adalah al-ulama. Jadi ulama yang jadi pewaris Nabi, yang ilmu dan perbuatannya, ilmu dan amalnya seiring sejalan, yang istiqomah di jalan Allah. Saudara, enggak main-main. Allah yang nyatakan mereka lah golongan yang paling takut kepada Allah. Masya Allah. Makanya ulama istiqomah enggak ada yang berani main-main dengan ayat Quran. Ulama yang istiqomah enggak ada yang berani main-main menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Enggak. Mereka adalah golongan yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sampai di situ. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah Pak Bu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illah, Allah meninggikan saudara orang-orang yang beriman di antara kamu, begitu juga para ulamanya, darajat. Sekian derajat Allah tinggikan kedudukan mereka, saudara. Beriman, berilmu, Allah angkat derajatnya. Ayat ini Allah yang maha mulia memuliakan ulama. Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama, saudara. Allah yang maha mulia, maha suci, maha agung, maha tinggi memuliakan para ulama kita. Artinya kita umat Nabi sebagai hamba Allah wajib memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan mereka yang ditinggikan oleh Allah, menghormati mereka yang dihormati oleh Allah. Sekali lagi, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Kira-kira jelas tidak? Makanya dulu saya marah besar, ulama dibunuh, kurang ajar, saudara. Kiai-kiai dibunuh enak banget, cuma difitnah doang. Tukang santet, dukun, saudara, diteriakin maling, saudara. Apa? Dan ini nggak boleh terjadi lagi di negeri kita, saudara. Tapi ingat, musuh-musuh Islam, mereka tidak akan pernah diam. Mereka akan terus cari cara. Bagaimana umat Islam ini hancur, saudara? Ya, mau menghancurkan umat Islam, hancurkan ulamanya dan hancurkan habaibnya. Dua, hancur umat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, begitu saya mau tanya semua, siap muliakan ulama? Jawab yang keempat, siap muliakan ulama? Siap hormati ulama? Siap jaga kiai? Siap bela ajanan? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Shallu ala Nabi. Ingat, ulama pewaris Nabi. Nah sekarang yang kedua, habaib, saudara. Mereka adalah zuriyah Nabi. Yang Nabi nyatakan di dalam hadisnya, ini tarikun fikum mustaqolain. Ini tarikun fikum mustaqolain. Hei umatku, aku tinggalkan untuk kalian semua dua peninggalan yang sangat berat. Hadis ini hadis sahih, ada dalam Sahih Muslim, saudara. Yang pertama adalah Al-Quran. Berikut sunnahnya yang menjelaskan isinya, saudara. Dan yang kedua kata Nabi adalah itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan keluargaku. Kemudian Nabi katakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi sampaikan, aku ingatkan kalian sekalian kepada Allah tentang keluargaku, ahlul baitku. 3 kali Nabi sampaikan, sudah. Nah, jadi saudara, ulama pewaris Nabi, habaib zuriyah Nabi. Pewaris Nabi, zuriyah Nabi sama-sama mulia kedudukannya.
pewaris Nabi, zuriyah Nabi, jangan coba-coba untuk diadu domba, saudara. Hati-hati. Sekarang ada gerakan-gerakan musuh-musuh Islam, saudara, memakai nama Islam, saudara, bentuknya bentuk orang Islam, saudara, di mana-mana berusaha mengadu domba kiai dengan kiai, habib dengan habib, habib dengan kiai, saudara. Saya mau tanya saudara, apa Anda ridho habaib dan ulama diadu domba? Ridho tidak? Ridho tidak? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Shallu ala nabi. Mas, saya mau ingetin, baik kepada ulama maupun kepada habaib. Sebagai ulama pewaris para nabi, jangan mengecewakan umat, jangan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ulama pewaris nabi itu harus menjadi ulama khair, ulama yang baik, saudara. Ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Karena Nabi sendiri kan dalam hadis sudah ingatkan, saudara. Apa kata beliau? Saudara, beliau katakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal. Ulama usul. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Saudara, kelompok orang yang aku takut, yang aku sangat khawatir, bahkan aku lebih khawatir kepada kelompok ini minat dajjal daripada kepada dajjal. Atau kata lain, ada kelompok yang lebih berbahaya daripada dajjal. Siapa mereka? Nabi mengatakan ulama usul, ulama yang jahat, ulama yang buruk, ulama yang bejat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya ingatkan nih semua, saudara, ada ulama, ada ulama-ulamaan, ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak umat ke surga, alhamdulillah. Ulama-ulamaan ngajak umat ke surga-surgaan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ayo semua, mau ke surga-surgaan atau ke surga? Jawab yang kompak, surga-surgaan atau surga? Berarti aku harus ikut ulama-ulamaan atau ulama? Betul? Siap ikut ulama? Siap jaga ulama? Siap bela ulama? Kalau besok ulama kita mau dibunuh, saudara, oleh kelompok-kelompok musuh Islam, siap berdiri bela ulama? Angkat tangan semua, takbir. Shallu ala nabi. Jangan biarin ulama kita diganggu, saudara. Jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba. Saya tidak ridho kalau ada ulama dimanapun diganggu oleh siapapun, saudara. Mau ulama, kiai, ajengan, kalau coba-coba diganggu oleh siapapun, saudara. Para habaib, para ulama yang lain bersama para santri, para umat akan berdiri di barisan paling depan untuk membela para ulama kita. Betul? Sallu ala nabi. Begitu juga habaib. Yang barusan ulama nih, sekarang habaib. Saudara, habaib itu manusia, bukan malaikat, bukan. Sehingga habaib itu ada yang baik, ada yang jahat. Saudara, yang jahat jangan diikuti, yang baik kita dekati. Betul? Betul? Saudara, dan jangan sekali-kali ada oknum-oknum habaib yang jahat terus menilai semua habaib jahat. Ngawur ini, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau ada orang Jakarta, orang Betawi nyolong, taruhlah 10 atau 20 orang yang nyolong, mencuri. Apa boleh kita bilang semua orang Betawi pencuri?
Ayo jawab, boleh tidak? Boleh tidak? Di Jawa Barat, masyarakat Sunda, saudara, yang terkenal dengan tata keramanya yang tinggi, saudara. Ya, terus ada beberapa orang Sunda, saudara, berjudi. Katakan 10 orang, 20 orang, apa boleh kita katakan semua orang Sunda penjudi? Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau ada ngomong begitu, gelok gak tuh orang? Gelok ya? Gelok, bledok sih. Ya kalau ada orang Sunda 10-20 orang yang judi, itu kan oknumnya, betul? Bukan Sundanya, betul? Begitu juga kalau ada habaib 10-20 habaib jelek, dia punya perilakunya. Jangan katakan semua habaib jelek. Berapa banyak habaib yang menjadi ulama-ulama besar, penyebar Islam, menjadi wali-wali Allah di berbagai negeri, saudara. Kenapa yang diceritakan hanya yang jelek saja? Ada setan dangdut. Ada setan. Apa dia ngomong? Saya bergaul dengan para habaib. Dari muda teman saya yang habaib pemabuk. Sampai dewasa tetap mabuk. Sampai tua saya tetap bergaul dengan dia, tetap mabuk. Jadi apa dia bilang? Begitulah karakter para habaib. Waduh, kacau tidak? Lu ngomong megendang. Saudara, dia bergaulnya dari kecil sama habaib yang jelek, remaja habaib yang jelek, dewasa habaib yang jelek, tua habaib yang jelek. Katanya yang mabuk. Yang suruh lu bergaul sama habaib yang mabuk siapa? Betul? Betul? Bergaul dengan habaib yang baik, bergaul dengan habaib yang mengajar, bergaul dengan habaib yang soleh. Betul? Bilang dari muda saya bergaul dengan habaib yang mabuk, sampai tua tetap mabuk. Dia teman saya, jangan-jangan dia ikut mabuk juga sudah. Ya kalau dari muda sampai tua bergaul sama pemabuk, jangan-jangan ikut. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, sudah. Kalau kita bergaul sama pemabuk, ya bisa jadi satu saat kita jadi pemabuk. Sudah, kita bergaul sama penjudi, setahun nggak kena, 2 tahun nggak kena, 5 tahun, jangan-jangan kita jadi bandar. Nah, maka itu cari teman yang bagus, betul? Betul. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hiduplah bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur dan lurus. Allah yang suruh. Makanya cari teman yang shadiq, betul? Cari guru yang shadiq, betul? Cari habib yang shadiq. Begitu saudara. Pilih pemimpin, pilih yang shadiq. Jangan yang ngebohong melulu dipilih. Ada gak pemimpin yang ngebohong melulu? Jawab yang keempat, ada gak? Bangun tidur bohong, siang bohong, malam bohong terus, sampai lagi tidur bohong juga. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah, maka itu ada semua kita kalau pilih teman saudara, pilih yang baik, yang shadiq, yang lurus, yang jujur. Jangan yang tukang bohong, jangan yang suka menjudi, jangan yang suka maksiat, jangan. Anak-anak muda juga pilih istri nanti, pilih istri yang salehah, istri yang baik. Begitu juga putri-putri nanti mencari suami, cari suami yang saleh, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu mau cari menantu, cari menantu yang baik, yang shadiq. Allah udah kasih tahu, saudara, kunu ma'as shadiqin. Bersamailah orang-orang yang shadiq, kumpullah dengan orang-orang yang shadiq, bergaulah dengan orang-orang yang shadiq, yang lurus, yang jujur. Selamat hidup kita, saudara. Insya
Allah. Nama gitu. Saya ingatkan kepada para ulamanya, jadilah pewaris Nabi yang shadiq. Dan kepada para habaibnya, jadilah keturunan Nabi yang shadiq. Insya. Nah sekarang saya mau tanya, ini di panggung kanan kiri saya sudah ada habib, ada kiai, ada ustadz, masya Allah, ada tokoh masyarakat, ada pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis, ulama sama habaib duduk di depan kita bersatu. Indah tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah kita lanjutkan. Tadi kita katakan Nabi adalah bapak revolusi akhlak. Nah sekarang ada yang tanya, Habib, kenapa sih negeri kita belakangan ini kok kayak hancur-hancuran? Ngeri kalau kita lihat berita, saudara. Bapak yang perkosa anak kandung, kakak yang perkosa adik, anak yang perkosa ibu. Ngeri. Udah gitu hampir setiap lembaga ada koruptor. Dan korupsinya juga ngeri. Triliun-triliunan. Bukan lagi miliar, triliun. Sama tanya orang Cikalong Kulon, pernah lihat uang triliunan? Jujur pernah gak? Jujur pernah gak? Enggak pernah. Kesian. Kalau melihat uang 100.000 sering, betul? 50.000 sering, betul? Kalau triliunan pernah tidak? Pernah tidak? Jawab yang kompak, pernah tidak? Sama. Saya juga nggak pernah, saudara, triliunan. Ada apa ini negeri, saudara? Nah begitu kita teliti, saudara, oh ternyata nggak ikut revolusi akhlak Nabi. Nabi udah kasih tahu nih sama kita semua. Apa dalam satu hadis? Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Nabi bersabda dalam hadis, saudara. Beliau katakan, idza wusidal amru, kalau suatu urusan diserahkan, saudara, ila ghairi ahli, bukan kepada ahlinya, bukan kepada pakarnya, bukan kepada bidangnya. Apa kata Nabi? Fantadir sa'ah, tunggulah kehancuran. Nah ini yang terjadi di negeri kita. Maaf Pak Bu ya, dulu saya anti Orde Baru. Dari tahun 90 saya sedang muda-mudanya saat itu, sedang gagah-gagahnya, saudara. Saya lawan habis-habisan Orde Baru sampai tahun 98 tumbang, saudara. Ya, saya tidak sendiri. Saya bersama para habaib yang lain, ulama-ulama yang lain, kiai-kiai yang lain, juga bersama umat. Tapi ada yang harus kita akui. Ternyata di Orde Baru dulu ada hal yang luar biasa bagusnya, saudara. Apa? Mari kita lihat. Dulu Pak Harto, presiden di Orde Baru, saudara, mencari cara bagaimana supaya tentara digaji, polisi digaji, guru digaji, pegawai negeri digaji. Ini duit negara nggak banyak, saudara. Bagaimana caranya supaya negara punya duit? Dibuatlah BUMN, saudara, Badan Usaha Milik Negara. Di daerah-daerah dibangun BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dan bukan satu BUMN, ratusan. Ada BUMN yang bergerak di perkebunan, itu PTPN, saudara. Ada BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, itu Garuda dan Merpati dulu, saudara. Ada BUMN yang bergerak di bidang pelayaran, itu Pelni, saudara. Ada BUMN yang bergerak di perbankan, yaitu bank-bank negara, saudara, yang dibangun oleh pemerintah, saudara. Banyak ratusan BUMN. Di pertanian, di perkebunan, di pelayaran, saudara, semua. Untuk apa? BUMN ini cari duit yang halal. Kumpulin duit buat negara. Begitu kumpul, hasilnya ratusan miliar. Itulah buat bangun
rendah. Nggak ada tuh PBB, saudara. Yang ada dulu IPEDA sama IREDA, hanya orang tua. IPEDA, IREDA bayarnya 1 tahun. Harganya cuma sebatang rokok, saudara. Murah. Kenapa pajak bisa murah? Sebab negara saat itu tidak bergantung kepada pajak, tapi negara bergantung kepada BUMN, pertambangan, minyak, timah, nikel, batu bara, saudara. Semua dikelola oleh negara. Maju. Sampai saat Soeharto lengser, BUMN masih untung, saudara. Nggak ada yang rugi kok. Nggak ada yang rugi. Singkat cerita, masuk kita ke zaman reformasi. Saya pikir dengan adanya reformasi ini, saudara, kondisi negara makin bagus. Ternyata apa yang terjadi? Dulu zaman Pak Harto, korupsi di kolong